Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Ropiah dengan nomor pokok mahasiswa 24106310500054. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis berupa poster infografis dengan judul Analisis Dataset Kanker Payudara menggunakan Naive Bayes Classifier. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data dengan tools pendukung berupa RStudio. Yang pertama, ini saya akan menjelaskan mengenai library yang saya pakai, yaitu library Tidyverse, library Caret, library E1071, library Rider. Yang pertama, library Tidyverse ini gunanya untuk memuat kumpulan paket nanti untuk manipulasi datanya. Yang library Caret ini nantinya untuk menyediakan fungsi untuk pembagian datanya menggunakan create data partition dan evaluasi datanya, evaluasi modelnya menggunakan confusion matrix. Yang library E1071 ini berisi implementasi Naive Bayes itu sendiri karena kita menggunakan Naive Bayes dari paket ini. Yang terakhir itu library Rider ini untuk membaca CSV datanya nanti. Sebenarnya karena kita udah memakai Tidyverse ini, kita tidak perlu memakai Rider, tapi ini template dari import dataset itu sendiri ya. Yang kanker payudara ini kita masuk ke load datasetnya, yaitu dengan import dataset di sini, lalu Rider, di sini browse, kita cari data yang kita mau masukkan atau kita analisis. Di sini saya memakai kanker payudara. Nah, ini data preview-nya terlihat ya, sudah terlihat. Dan karena saya sudah menempelkannya tadi, ini kalau dimasukkan tinggal import saja, lalu kita salin ininya, dan kita template ke script untuk penulisan script yang tadi. Ini karena saya sudah ada, jadi saya skip untuk ininya ya. Nah, nantinya ini akan seperti ini, dan kalau kita view, itu akan muncul data yang sudah kita masukkan tadi. Lalu kita masuk ke Inspect Data Structure. Ini gunanya untuk menampilkan setiap kolom, numerik, karakter, integer, faktor, atau contoh lainnya. Ini saya running dari atas dulu ya. Nah, nantinya akan seperti ini. Dia akan menampilkan tipe setiap kolomnya. Kenapa kita harus memakai inspect data structure ini? Karena nantinya kita harus tahu apakah kolom target yang kita gunakan ini adalah diagnosis ya nantinya. Nah, terdeteksi sebagai karakter, numerik, atau faktor. Nah, model klasifikasi ini butuh faktor yang untuk label juga berguna untuk mengenali kolom yang tidak seharusnya kita sebagai fitur.
Kita masuk ke check missing value-nya, di mana di sini skripnya seperti ini ya. Sum jumlah dalam kurung is titik na dan nama filenya kita panggil. Ini itu akan menghasilkan matriks true atau false untuk na. Sum menghasilkan jumlah na total nantinya. Set seed dalam kurung 1, 2, 3 ini nantinya menetapkan seed itu untuk keacakannya, membuat pembagian reproducible. Kenapa? Agar hasil sama tiap dirannya. Di sini kita yang sudah saya katakan tadi, ketika pengenalan library caret ini kita menggunakan caret data partition, di mana ini membuat indeks sampel untuk pembagian stratified berdasarkan Y nanti di sini diagnosis. Nah, artinya proporsi kelas misalkan benign atau malignan sama nantinya di train ataupun di tes datanya. P sama dengan 0,8 ini nantinya 80% data untuk trainingnya. Dan ini adalah script untuk membuat data training dan tesnya. Dan nanti di sini kita akan melihat view-nya ya. Nah, ini adalah data trainingnya. Data training yang kita pakai 80%, dan sisanya itu adalah untuk tes nanti. Lalu kita masuk ke train NIP Bayes modelnya, di mana scriptnya adalah ini. Nah, kita menggunakan NIP Bayes ini untuk melatih model NIP Bayes-nya, menggunakan semua kolom selain diagnosis sebagai fitur. Nah, untuk ini, itu artinya semua kolom lainnya ya. Nah, di sini kita menggunakan kita ingat asumsinya, di mana tadi library E1071 ini untuk numerik mengasumsikan bahwa distribusi normal itu Gaussian per fitur per kelas. Jika distribusi fitur itu jauh dari normal, skewed, maka model tersebut itu mungkin kurang akurat. Lalu fitur kategorikalnya diperlukan berbeda atau frekuensi. Kita masuk ke prediksi, di mana di sini prediksi dalam kurung NIP Bayes-nya dengan data tes yang kita masukkan, yaitu data kanker payudara tadi. Ini akan menghasilkan label prediksi atau kelas untuk data tesnya. Lalu kita lanjut evaluasi model. Yang pertama itu kita memastikan kalau label dalam tes set ini adalah faktor. Nah, faktor ini akan memastikan kolom target di tes adalah faktor jika sebelumnya itu adalah karakter. Nah, konversi ini sangat diperlukan. Lalu selanjutnya kita masuk ke red factor, pastikan prediksi punya label yang sama
Jadi nanti ini akan menyelaraskan level faktor prediksi dengan level di aktualnya. Ini penting agar confusion matrix nanti tidak error dan menampilkan matriks lebih lengkap juga, termasuk level yang tidak muncul di prediksi. Lalu kita masuk ke confusion matrix-nya. Buat confusion matrix ini, nantinya akan menghasilkan confusion matrix, presisial, recall, F1, dan matrix lainnya. Nah, confusion matrix ini nantinya itu mengambil nilai akurasi dari daftar hasil, di mana di sini ada hasilnya, yaitu 0,94 lah. Ini cukup baik ya. Nah, akurasi sederhana ini untuk menggambarkan performa dari NiPBase ini terhadap datanya. Lalu kita visualisasikan. Nah, nanti visualisasi ini akan menampilkan histogram di mana kita akan membaginya menjadi 3, yaitu main, SC, dan worst. Yang pertama itu main feature. Nah, terlihat di sini hasil dari visualisasi histogramnya. Kita kembalikan skripnya. Nah, numericals ini nantinya itu untuk daftar nama kolom yang ingin divisualisasikan, seperti radius, texture, perimeter, area, smoothness, dan lain-lain. Lalu par dalam kurung mprow sama dengan C dalam kurung 2,5 ini nanti untuk membagi plottingannya window menjadi grid 2 baris dikali 5 kolom. Ini 2 baris, ini 5 kolom. Lalu for picture in numeric ini untuk mengambil kolom secara dinamis dan plot histogramnya. Lalu par ini mereset layout plotting ke default. Nah, kenapa dibuat histogram seperti ini? Ini untuk melihat distribusi tiap fitur main apakah normal, skewed, ada outlier. Lalu selanjutnya itu si picture. Nah, untuk histogram penjelasannya itu sama seperti tadi ya. Di sini ada 2 baris 5 kolom juga. Lalu sama logikanya seperti main features juga, tetapi memplot nilai standar error tiap fitur. Nah, kenapa berguna? Karena SE ini mengukur variasi pengukuran perbedaan SE antara kelas dapat menjadi sinyal. Yang terakhir yaitu worst features. Sama seperti di atas, untuk worst value ini nilai terburuk. Baik, dalam infografis ini saya menganalisis breast cancer Wisconsin dataset menggunakan metode NiPBase classifier untuk mengklasifikasikan apakah tumor bersifat benign, jinak, atau malignan ganas berdasarkan dari fitur-fitur morfologi sel.
Untuk kata kunci pertama yaitu kanker payudara, di mana ini adalah salah satu penyakit paling umum pada perempuan. Yang kedua, benign malignant tumor. Ini benign versus malignant, di mana ini adalah tujuan klasifikasinya. Napi-Bayes classifier ini adalah metode yang digunakan. Klasifikasi di sini kita akan melakukan klasifikasi terhadap tumor jinak atau tumor ganas. Lalu diagnosis medisnya di sini adalah aplikasi utama dalam penelitian ini. Untuk latar belakangnya di sini kanker payudara ini perlu deteksi dini karena dapat menyelamatkan nyawa. Lalu proses diagnosis ini juga memerlukan waktu, biaya, dan rentan kesalahan. Ini juga dibutuhkan model klasifikasi otomatis yang cepat, akurat, dan efisien juga. Nah, dataset Barnes-Custer Wisconsin ini digunakan dan dipilih karena memuat 30 fitur dari bentuk sel. Lalu, machine learning yang digunakan ini membantu membuat proses deteksi ini lebih efektif. Lalu kita masuk ke tujuan penelitiannya. Di sini tujuan penelitiannya yaitu membangun model klasifikasi kanker payudara menggunakan metode tadi yaitu Nape-Bayes. Yang kedua ini mengkelompokkan tumor menjadi jinak atau ganas. Lalu ini berdasarkan atau melakukan analisis struktur fitur-fitur berdasarkan statistik fitur-fitur sel ini untuk melihat perbedaannya nanti. Kita masuk ke metode penelitiannya. Di sini metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan variabelnya yaitu 30 fitur numerik, radius, perimeter, area, compactness, dan sebagainya. Lalu sumber yang didapat ini dari dataset yang di-search dari Kaggle, di mana di sini ada linknya. Nah, dalam analisis ini, klasifikasi ini menggunakan metode Nape-Bayes classifier, di mana di sini ada rumusnya, yaitu dengan asumsi bahwa fitur ini bersifat saling independen. Yang kedua, distribusi data mendekati Gaussian atau untuk karena variabelnya itu kontinu. Kita masuk ke penelitian. Nah, penelitian di sini, data ini kita visualisasikan dengan histogram dan distribusi berdasarkan kelompok diagnosis benign versus malignant. Dan kita membagi menjadi 3 yaitu SA, main, dan worst. Nah, untuk histogram pertama, kita masuk ke mean atau rata-rata. Jadi, nah, kita lihat di sini, sebagian besar ini, fitur ini cenderung skewed ke kanan dan condong ke sebelah kiri dengan ekor panjang ke kanan. Banyak di sini nilai menumpuk pada rentan yang rendah, sehingga menunjukkan banyak sampel yang berukuran yang sangat kecil. Nah, ada beberapa nilai yang jauh lebih besar. Sifat sel malignan ganas biasanya punya radius, texture perimeter, area, smoothness. Ada beberapa nilai yang jauh lebih besar, dan artinya sifat sel malignan ini atau ganas ini biasanya mempunyai radius perimeter, area lebih besar. Nah, kalau secara biologisnya, benign ini ukuran selnya cenderung kecil dan berdistribusi rapat ke kiri. Nah, malignan ini beberapa memiliki ukuran jauh lebih besar, di mana nanti munculnya sebagai ekor kanan panjang atau right skewed.
Lalu kita masuk ke standar error feature-nya. Di sini, distribusi sangat condong ke kiri, right skewed, dengan mayoritas nilai terdeteksi adalah 0. Hanya sedikit nilai yang tinggi, outlier atau variasi yang besar. Nah, dalam makna biologisnya, standar error ini menunjukkan variasi pengukuran dari kontur selnya. Nah, di mana kalau standar error-nya rendah itu bentuk sel relatif dengan stabil dan seragam. Itu adalah ciri dari tumor jinak dan standar error yang tinggi itu variasi besar atau bentuk tidak stabil itu ciri dari tumor ganas. Yang ketiga itu histogram dari worst features, di mana ini adalah nilai terburuk atau maksimumnya. Nah, pola yang terlihat di sini itu scale lebih ekstrim, di mana rentan nilai jauh lebih besar juga. Ada cukup banyak nilai besar. Di sini indikasi sel besar dan bentuknya abnormal, di mana dengan makna biologis ini, worst ini adalah nilai paling ekstrim per sampel, misalnya radiusnya terbesar. Nah, kalau pada tumor yang ganas ini, bentuk sel sangat tidak beraturan. Artinya radiusnya tinggi, parameternya tinggi, dan areanya sangat bervariasi juga. Nah, ini sebabnya histogram worst lebih melebar dan scale lebih panjang juga. Jadi, di sini, Naive Bayes classifier ini lebih akurat jika kelas berbeda jelas secara statistik, di mana grafik juga menunjukkan pemisahan rentan nilai antara benign dan malignan, tumor jinak, dan tumor ganas. Nah, kesimpulannya di sini, tumor malignan ini cenderung memiliki nilai radius per meter area concavity dan compactness yang lebih tinggi. Tumor benign ini atau tumor jinak juga umumnya memiliki bentuk lebih kecil dan lebih halus berdasarkan fitur statistiknya. Nah, dari penjelasan sebelumnya di RStudio juga bahwa dari hasil pengujian ini nilai akurasi mencapai sekitar 94% sampai 97%-nya. Kita masuk ke implikasinya, di mana kita bisa menyimpulkan implikasi yang kita dapatkan, yaitu NBC ini efektif sebagai alat bantu awal deteksi kanker payudara, di mana ini berarti mengurangi tenaga medis untuk deteksi kanker yang lebih cepat, lalu mengurangi beban kerja klinis dan mempercepat proses diagnosisnya, berarti mengurangi beban pekerjaan dari klinis dan mempercepat analisisnya, juga membantu meningkatkan akurasi keputusan medis, berarti ini memperkuat pengambilan keputusan medis juga. Nah, masih bisa ditingkatkan dengan data lebih besar dan metode lebih kompleks, di mana model sederhana seperti Naive Bayes ini bisa ditingkatkan lagi dengan metode yang lebih kompleks. Kita masuk ke inti dari penelitian ini. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Naive Bayes ini, model klasifikasi Naive Bayes dapat mengklasifikasikan kanker payudara dengan akurasi yang tinggi. Jadi, terbukti efektif untuk mengklasifikasikan kanker payudara. Nah, model klasifikasi Naive Bayes juga dapat membedakan tumor jinak dan tumor dari tumor ganasnya. Nah, model ini mampu membedakan tumor jinak dan ganas secara akurat juga. Nah, model klasifikasi Naive Bayes ini menggunakan 30 fitur morfologi sel dari dataset Breast Cancer Wisconsin. Jadi, itu kesimpulan yang dapat disampaikan hasil dari analisis dataset kanker payudara menggunakan metode Naive Bayes classifier.